Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzilal Qur'ana fi lailatul qadar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, selevel dengan ibadah 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun pemirsa. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan dan menggapai Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja. Maka ditolong oleh peristiwa atau fadilah Lailatul Qadar. Bayangkan kalau semasa hidupnya dikasih umur umpamanya 60 tahun, semenjak umur 50 tahun mendapat Lailatul Qadar, berarti umurnya berapa tahun? 830 ditambah 50 tahun. Berarti berapa tahun dia beribadah? Kurang lebih 880 tahun. Hampir seimbang dengan ibadahnya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Inilah syaraful ummah, keistimewaan dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri." Carilah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini selalu dilakukan Rasulullah. Rasulullah menjumpai bulan puasa 9 kali selama hidupnya. Selama 9 kali, 10 akhir di bulan Ramadan, Rasulullah selalu meninggalkan istri dan anak-anaknya, selalu i'tikaf di rumah Allah, selalu i'tikaf di masjid jami'. Walaupun ada perbedaan ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh i'tikaf di musalla. Di Indonesia namanya musalla, tapi kalau di Timur Tengah namanya masjid, cuma ghairu jami'. Tapi ada ulama yang mensyaratkan wajib di masjid jami'. Ini adalah pro dan kontra. Biarkan, cari maslahatnya. Hadirin pemirsa Living Room Podcast dimanapun Anda berada. Lalu kapan Allah turunkan Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada ulama yang mengatakan sepanjang masa Allah turunkan Lailatul Qadar. Berarti 12 bulan diturunkan Lailatul Qadar, 1 hari 1 malam saja. Tapi ada ulama yang mengatakan selama bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi ulama pun ada yang berbeda pendapat di 10 akhir di bulan Ramadan. Ulama pun ada yang berpendapat lagi 10 akhir tapi yang ganjil-ganjil. Tapi yakinlah hadirin yang mulia, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan mereka yang beribadah kepada Allah milih-milih. Mungkin hanya ganjil-ganjilnya saja. Karena i'tikaf 10 akhir di bulan Ramadan selalu dilakukan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya. Bahkan dilakukan oleh istri-istri Rasulullah sampai istri-istri Rasulullah meninggal dunia, umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada 5 kiat
untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Yang pertama, Ihya'ul Lail, menghidupkan malam. Dihidupkan dengan apa? Bukan dihidupkan dengan sia-sia. Bukan dihidupkan dengan begadang. Tapi dihidupkan dengan taqarrub ilallah melalui sholat tarawih. Taqarrub ilallah dengan sholat malam atau sholat tahajud. Karena kata Rasulullah, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa orang yang sholat malam atau sholat tarawih atau sholat tahajud, siapa orang yang menghidupkan malam di malam-malam Lailatul Qadar, ulama sepakat 10 akhir di bulan Ramadan, dengan penuh iman mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Niscaya orang seperti ini akan mendapatkan dan menggapai Lailatul Qadar, di mana malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lalu yang kedua, cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, memperbanyak sholawatul masnunah, sholat sunnah. Sudah selesai sholat tarawih plus witir, ditambah lagi dengan sholat tahajud. Sudah selesai lagi, ditambah dengan sholat hajat. Sudah selesai lagi, ditambah dengan sholat sunnah mutlak. Ulama mengatakan sholat mutlak ini tidak ada batasannya. Bahkan ulama juga mengatakan sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat, boleh 36 rakaat. Bahkan la adadalah, tidak ada bilangan di situ, terbatas sampai semampunya, tanpa mengurangi aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Lalu yang ketiga, cara menggapai Lailatul Qadar dengan cara apa? Kasratul ad'iya wal awrad. Banyak berdoa kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Tentunya sebaik-baiknya zikir adalah baca Al-Quran. Tentunya sebaik-baiknya wirid ada silsilahnya dari baginda besar Rasulullah SAW. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi dalam rangka menggapai Lailatul Qadar adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh engkau ini maha pemaaf, cinta memaafkan, maafkan dosa kami, engkau yang maha mulia. Hadis ini, doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan doa ini termasuk hadis sahih. Lalu cara menggapai yang keempat, mendapatkan Lailatul Qadar, qiraatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Maka Abu Hanifah mengatakan, selama bulan Ramadan ini minimal khatam 1 kali. Berarti one day one juz. Di luar bulan Ramadan, kata Abu Hanifah, berfatwa di depan pengikutnya minimal 1 kali. Berarti setahun khatmain 2 kali khataman. Imam Syafi'i, madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'iyah. Pemikiran-pemikiran beliau banyak diadopsi di negeri Indonesia ini. Beliau mampu menghatamkan di malam hari 1 kali di bulan Ramadan. Di siang hari sampai menjelang berbuka puasa 1 kali. Berarti sehari semalam khatmain. Kalau Ramadannya 30 hari, beliau menghatamkan Al-Quran situna marat, 60 kali. Kita termasuk mazhab
Syafi'iyah. Kalau nggak hatam di bulan Ramadan minimal 1 kali, malu. Bahkan diri saya sendiri mewajibkan buat diri saya sendiri. Likulli usbu'in khatman wahidan. Setiap 1 minggu hatam 1 kali. Metode ini dikenal oleh para sahabat yang dicetuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fami bisyaukin, bibir, mulut yang selalu rindu dengan firman-firman Allah. Berarti selama Ramadan minimal hatam 4 kali, menjembatani 11 bulan pasca Ramadan. Himmat membaca Al-Quran. Dan orang seperti ini, kata Rasulullah, ahlul Quran wa khasatuh. Mereka termasuk keluarga Allah karena gegap gemita mempelajari, mentelaah, mengamalkan, dan mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran. Lalu yang kelima untuk menggapai Lailatul Qadar adalah dengan cara apa? Kasratut taubah, banyak minta ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian dengan benar-benar taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Syarat tobat pertama, menyesal dengan apa yang pernah dilakukan. Dosa-dosa yang pernah dilakukan, menyesal untuk tidak melakukan kembali. Yang kedua, menangis di hadapan Allah. Dan yang ketiga, istiqomah untuk menjalankan syariat Allah. Kalau ada yang tergelincir kakinya, tergelincir perbuatannya, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, ambil hikmahnya aja. Pertama, Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Sebanding dengan ibadah 83 tahun. Kedua, ulama sudah sepakat Lailatul Qadar ini akan Allah turunkan di tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan, 10 akhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, ada 5 tahap orang mencapai, mendapatkan, menggapai, meraih Lailatul Qadar. Pertama, menghidupkan malam dengan sholat tarawih atau sholat tahajud. Yang kedua, banyak sholat-sholat sunnah. Baik sholat tahajud, sholat sunnah mutlak, sholat hajat, sholat awabin, dan sholat-sholat yang lainnya. Yang ketiga, kasratul ad'aya wal awrad, banyak berzikir kepada Allah, banyak meminta kepada Allah dengan doa yang populer, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta terhadap orang-orang yang meminta maaf. Ampuni dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha Mulia. Dan yang keempat, banyak membaca Al-Quran, berzikir via Al-Quran, qiraatul Quran. Yang kita kenal dalam tausiah yang lalu ada 5T. Pertama, tilawah. Kedua, tahsin. Ketiga, tafsir. Keempat, tatbiq. Kelima, tadbir. Kelima, tadbligh. Kelima, tabligh, untuk menyampaikan nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Maka yang kelima, untuk menggapai Lailatul Qadar adalah dengan cara apa? Dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikasih karunia oleh Allah orang yang selalu menghidupkan malam, orang yang banyak sholat, menyelesaikan masalah dengan sholat, banyak berzikir kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, dan mulut kita selalu beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.